Kami mengucapkan terima kasih kepada Jemaat GKJ Kutoarjo yang saat ini berada di rumah dan berkenan mengikuti ibadah bersama kami melalui streaming. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dapat melalui transfer ke rekening atas nama bendahara gereja atau lewat kantor gereja melalui pengurus kelompok dan majelis di kelompok. Terima kasih. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umatnya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu.
dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kidung Jemaat 85, bait 3 dan 4. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan sabda-Mu. Urapilah kami agar kami dapat mendengar dengan baik, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku.
Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya, terpujilah Kristus. Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi kebiasaan umum untuk banyak hal yang penting dalam hidup seringkali kita mempersiapkan dengan baik hal-hal yang diperlukan. Sebagai contoh, untuk menyambut kelahiran buah hati anak yang kita rindukan, seringkali kita telah mempersiapkan banyak hal sebelum ia dilahirkan. Mulai dari pakaiannya, tempat tidur, peralatan mandi, dan lain sebagainya. Bacaan Injil hari ini juga hendak mengajak saudara dan saya untuk lebih sungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri dan kehidupan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan memperhatikan ayat demi ayat dari Injil Markus. Untuk mengawali tulisannya, penulis Injil Markus memilih menggunakan kata Yunani euangelion yang berarti Injil atau kabar baik. Dalam sejarah kekristenan mula-mula, kata euangelion digunakan untuk menyatakan rupa-rupa kabar baik. Tetapi Markus menggunakan kata itu untuk satu tujuan, yaitu menyatakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itulah kabar baik yang diharapkan diterima oleh pembaca Injil Markus, sehingga mereka menjadi percaya. Pada awal pemberitaan kabar baiknya, Markus juga mengutip teks Perjanjian Lama, baik dari kitab Maleakhi 3 ayat 1 maupun kitab Yesaya 40 ayat 3. Hal itu untuk menyatakan bahwa ia menulis atau apa yang ditulisnya telah dinyatakan Allah sebelumnya melalui nubuat para nabi. Dan kini nubuat Allah itu digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Markus 1 ayat 4-6 menggambarkan pribadi dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memilih berkarya di padang gurun, tetapi melakukan baptisan di sungai Yordan. Baptisan yang dilakukannya merupakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup Yohanes Pembaptis menjadi contoh hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri, tidak terikat pada kesenangan lahiriah, serta tidak ingin hidup secara duniawi. Yohanes Pembaptis juga memilih berkarya di padang gurun, di tempat yang sebetulnya berusaha dihindari atau dijauhi oleh orang banyak. Tetapi tempat itu justru dipilih Allah untuk dilalui oleh umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka dituntun Allah untuk melalui padang gurun dan sungai Yordan sebelum sampai di tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Saudara-saudara, itu sebabnya ada banyak orang datang ke tempat Yohanes Pembaptis berkarya, karena ingin mengenang kembali sebagian kisah perjalanan nenek moyang mereka dan mendapatkan kembali berita tentang pertobatan dan pengampunan. Orang pada saat itu ingin merawat dan menghayati kasih dan kuasa Allah melalui kisah-kisah leluhur di waktu yang lampau untuk dihidupi kembali pada masa hidup mereka, supaya dapat mengarahkan diri pada kehidupan yang akan datang.
Mereka menemukan hal itu di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Bahkan sebagian orang menyangka bahwa Yohanes Pembaptis adalah sosok Mesias yang mereka nantikan. Namun dengan tegas, Yohanes menolak hal itu dan berkata bahwa tugasnya adalah untuk membuka jalan bagi Sang Mesias. Ia hadir dan berkarya untuk mempersiapkan kehadiran Sang Juru Selamat. Bagaimanapun hari Tuhan adalah misteri bagi kita sampai saat ini. Kita tidak pernah tahu kapan Mesias itu akan datang. Sementara itu dunia ini terus mengalami kerusakan dan pada waktunya akan lenyap. Oleh karena itu, orang-orang percaya, saudara dan saya diundang untuk hidup dalam kesucian dan kesalehan. Menyongsong kedatangan Tuhan, kita diharapkan dapat melaluinya dengan hidup benar dan hidup dalam pertobatan. Hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Oleh sebab itu kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita menyambut kedatangan Tuhan baik dalam persiapan Natal tahun ini maupun untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sungguh-sungguh. Masa-masa penantian kedatangan Tuhan perlu kita isi dengan sesuatu yang baik. Dengan semangat bersyukur kita akan menyatakan kesaksian kita. Jika waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sudah jelas yang kita peringati dalam peristiwa Natal 25 Desember, namun kita juga tahu bahwa kedatangan Kristus yang kedua tak seorang pun yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memperkirakannya. Untuk itu, marilah kita menjalani hidup kita dengan benar. Kita tidak perlu menghitung waktu kapan tepatnya Kristus akan datang. Kita juga tidak perlu memperdebatkannya. Tetapi yang terpenting adalah kita merawat dan menjaga kehidupan bersama. Bacaan kitab hari ini telah mengingatkan saudara dan saya tentang pentingnya hidup dalam pertobatan yang nyata dan terlahir dalam kata, perbuatan, dan hidup beriman yang baik, sehingga kehidupan kita mampu mencerminkan kasih dan kuasa Tuhan. Pilihan hidup Yohanes Pembaptis juga dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi kita untuk berani hidup berbeda dari yang lain, dan juga berani menjalani hidup dalam penyangkalan dan kesederhanaan. Tentu semua ini bukan perkara yang mudah, membutuhkan perjuangan, dan tentu perjuangan kita akan berbeda pada zaman Yohanes, karena konteks kehidupan kita saat ini. Saudara-saudaraku, mari kita juga lebih mengedepankan persiapan-persiapan batin daripada lahiriah. Anak-anak atau saudara-saudara yang belum menerima baptisan perlu dipersiapkan untuk dapat menyambut baptisan sebagai tanda persekutuan dengan Tuhan. Tetapi lebih dari itu, kita sebagai orang tua juga mampu mempersiapkan diri dengan baik dengan memberi teladan yang baik bagi keluarga kita, sehingga sungguh hidup kita menjadi kesaksian yang benar bagi kemuliaan Tuhan. Selamat menanti kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Bapa Pencipta, Allah
alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga yang terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk sabda-Mu. Ajar kami untuk dapat melakukannya dalam hidup beriman kami. Kami juga memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, agar diberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga bagi keluarga yang merawat dan mendampingi. Kami juga mohon berkat kepandaian dan kemampuan bagi anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian semester. Kiranya Tuhan menolong mereka dengan semangat untuk dapat belajar, mengerjakan soal dengan baik, dan berhasil dalam studi mereka. Bagi mereka yang merindukan pekerjaan dan pasangan hidup, Bapa memberikan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga anak-anak kami pemuda, pemudi mampu hidup bahagia, meraih masa depan. Gereja-Mu dalam pelayanan Tuhan berkati, teristimewa dalam masa Advent, Natal, dan Tahun Baru, agar sekalipun kami belum dapat bersekutu bersama di gereja-Mu, kami tetap merasakan sukacita, menghayati kembali persekutuan di tengah-tengah keluarga, seperti yang dinyatakan oleh jemaat mula-mula dalam sabda-Mu. Kami boleh saling berbagi, saling menegur, saling mengingatkan dan menguatkan sebagai persekutuan anak-anak Tuhan. Bersama dengan bangsa kami memohon berkat bagi pemimpin pusat sampai daerah, mirunggan dalam persiapan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Bapa menyertai pelaksanaan pemilu agar dapat berjalan dengan baik. Kami sebagai warga masyarakat dan juga penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugas dan peran kami dengan baik. Ya Allah yang Maha Pemurah, dalam keprihatinan kami untuk wabah COVID, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pribadi yang disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Mereka yang berjuang di garis depan, kiranya Tuhan juga memberi kekuatan dan kesehatan. Bagi keluarga kami yang berduka karena ditinggalkan orang yang sangat mereka kasihi, Bapa hibur dan kuatkan. Syafaat ini kami bawa kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Kristus penyelamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari kita untuk mengaturkan persembahan akan kita baca dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah untuk pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan memuji nama Tuhan dari Pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu dengan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri, kita akan mengaturkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan, sehingga persembahan ini bisa menjadi sarana pelayanan kasih di gereja-Mu ini. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan bijaksana. Bapa di surga, terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.